Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya. Dan Yesus berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Small is beautiful. Romo, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, suster, adik-adik dan anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan. Mungkin itu adalah jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan, mengapa Yesus suka mengumpamakan kerajaan Allah yang begini besar dengan hal-hal kecil. Kita tahu kalau kita bicara kerajaan Allah, maka itu bukan hanya mencakup surga, tapi juga dunia. Dan dalam ajaran Katolik, definisi surga itu atau kerajaan Allah itu sesuatu yang sudah dimulai tapi belum sempurna. Artinya, dalam bahasa teologinya, already but not yet. Artinya, kerajaan Allah itu sesuatu yang sudah kita mulai di dunia ini, tapi kesempurnaannya akan berakhir di surga. Berarti, kerajaan Allah itu mencakup surga dan dunia. Dan itu juga berarti besar sekali. Kalah kerajaan-kerajaan hebat di dunia ini. Tapi kenapa Yesus suka mengumpamakannya dengan hal-hal yang kecil? Ya, jawabannya karena small is beautiful. Kecil itu selalu indah dan memikat. Dan dalam Injil hari ini Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu dengan biji sesawi dan ragi. Saya sendiri pernah melihat biji sesawi ini waktu pergi ke Betania, di rumahnya Lazarus, Marta dan Maria. Dan memang itu pohon yang sangat kecil, memiliki bunga dan biji yang kecil, tapi begitu kita melihatnya sangat menarik dan memikat kita. Demikian juga ketika Yesus mengumpamakannya dengan ragi. Ragi itu salah satu bagian dari adonan yang kita buat untuk membuat kue begitu. Tapi pengaruhnya sangat besar untuk membuat kue itu menjadi memikat. Maka dengan ini jelas bagi kita ketika juga Mother Teresa berbicara begini. Lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar daripada kita melakukan hal-hal yang besar dengan cinta yang kecil. Artinya, kerajaan Allah itu bukan tampak dalam hal yang hingar-bingar. Arti yang kemarin saya sampaikan kepada teman-teman Legio Maria waktu rekoleksi, kita tidak bisa menemukan kerajaan Allah dalam lagu dan nyanyi-nyanyian atau puji-pujian seperti di panggung begitu, gegap gempita. Karena bukan itu identitas kerajaan Allah. Tapi kerajaan Allah itu ketika kita masuk di kesunyian, berdoa di sana, dan disitulah kita menemukan apa itu kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu selalu didefinisikan dengan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Dan itu hanya ditemukan dalam keheningan. Kenapa kemudian Bapak Ibu, kalau saya merayakan misa untuk Bapak Ibu, saya selalu menyediakan waktu untuk kita hening. Karena disitulah kita temukan kebesaran kerajaan Allah.
dalam keheningan, bukan dalam hal yang hiruk pikuk, hingar-bingar. Dan saya sendiri waktu ikut OGF baru-baru sangat terpesona dengan apa yang disampaikan oleh Romo Okto, Dr. Okto Naif, salah satu narasumber Sinode 5 Keuskupan Denpasar, yang terkenal dengan istilah kita harus punya titik magnetik di dalam diri dan di dalam gereja supaya memikat dan menarik orang untuk merasa tertarik dengan gereja. Dan dia bilang imam itu sangat menarik orang kalau dia merayakan misa, bukan membaca misa. Jadi imam itu menarik dan misa itu menarik kalau kita merayakan misa, bukan membaca misa. Bapak Ibu paham kan? Artinya Bapak Ibu, kalau kita misa untuk membacakan misa, saya bisa bacakan cepat-cepat untuk Anda. Tapi itukah yang disebut perayaan? Tapi kita menjiwai setiap kata-kata yang kita ungkapkan dan kita merayakan setiap apa yang kita ungkapkan sebagai doa. Itulah perayaan misa. Mengapa kemudian kita jangan buru-buru dan dikejar waktu untuk misa? Karena kita tidak merayakan. Kita kalau merayakan ulang tahun, kita buru-buru, kita cepat-cepat. Nah, beda dengan baca dukun-dukunan. Jadi misa itu bukan membaca dukun-dukunan, tapi kita merayakan misa. Justru dari hal-hal kecil dan sederhana, kita bertumbuh dalam iman. Itulah kenapa Yesus suka mengumpamakan kerajaan Allah dengan hal-hal kecil dan sederhana. Karena justru di dalam hal-hal kecil dan sederhana, ketika kita melakukan dengan cinta dan hati yang besar, disitulah kita menemukan kerajaan Allah. Dan dalam bacaan pertama, Santo Paulus dalam surat kepada Efesus melukiskan cinta yang besar untuk hal yang kecil, untuk hal-hal kecil itu dengan bahasa merendahkan diri. Bapak Ibu, beda antara merendahkan diri dan rendah diri. Kalau rendah diri itu tidak punya kepercayaan diri, ya merasa diri mungkin tidak terlalu berharga. Tapi kalau merendahkan diri, kita merasa harga diri kita tetap berharga. Tapi kita mengambil sikap untuk merunduk dan merendah, untuk membiarkan hati kita besar. Orang yang merendahkan diri selalu cenderung punya hati dan jiwa yang besar. Tapi orang yang meninggikan diri selalu cenderung punya hati yang kecil dan jiwa yang kecil, yang kemudian disebut dengan angkuh dan sombong. Dan orang yang hidup dalam kerajaan Allah adalah orang yang punya jiwa besar dalam hal-hal kecil dan sederhana. Small is beautiful. Kecil itu indah, dan itulah kerajaan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita.